hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man asbaha la yanwi dhulma ala ahadin ghufira lahu ma jana." Man asbaha la yanwi dhulma, barang siapa orang yang di pagi hari tanpa bermaksud ingin menjolimi orang, ghufira lahu ma jana, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni semua dosanya. Jadi kita bangun tidur, kita niat di hari pagi hari untuk apa? Kita niat di pagi hari untuk menzalimi orang, maka kita dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita di pagi hari niat mendoakan muslimin muslimat dan tidak ada niatan kita untuk menzalimi orang lain, maka Allah ampunkan semua dosa-dosanya. Misalkan kita bangun tidur, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kita doain muslimin muslimat. Makanya kan guru-guru kita mengajarkan sebelum kita tidur, kita itu harus minta maaf dan memaafkan orang lain. Kalau kita misalkan dalam keadaan tidur masih kita punya salah sama orang, atau kita belum memaafkan seseorang, maka di dalam tidurnya tidak mendapatkan keberkahan. Kita kalau misalkan tidur, makanya sebelum tidur dianjurkan oleh guru-guru kita bahwasanya kita memaafkan semua orang yang pernah ketemu kita di hari itu. Ketika misalkan kita sudah memaafkan, kita minta maaf sama orang yang menurut kita sudah kita zalimi. Dan kita bangun tidur mendoakan muslimin muslimat tanpa ada niatan menzalimi orang, maka seketika dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Patokan kita di pagi hari. Makanya kalau di pagi hari, kita di pagi hari dianjurkan jangan pernah bermaksiat di pagi hari. Karena itu langkah awal gimana hari kita, langkah pertama kita mau berkah atau tidak hari itu. Ya. Makanya di Wirdul Latif diajarkan kita membaca Wirdul Latif itu habis subuh sama di sore hari. Di dalam Wirdul Latif ada doanya, Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yaum wa khaira ma fihi wa khaira ma qablahu wa khaira ma ba'dah. Ya Allah, Allahumma inni nas'aluka khaira hadzal yaum. Ya Allah, aku minta kepadamu akan kebaikan hari ini, wa khaira ma fihi, dan kebaikan di dalamnya, wa khairu ma qablah, dan kebaikan sebelum hari ini, wa khairu ma ba'dah, dan kebaikan setelah hari ini. Maksudnya apa? Di dalam hari itu kita beraktivitas minta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dari sebelum tidur mula kita sudah memulai meminta maaf kepada orang dan memaafkan orang serta mendoakan muslimin muslimat. Ketika bangun tidur kita baca doa habis tidur, kita doain muslimin muslimat, lalu kita dengannya tidak untuk menzalimi orang lain pada hari itu. Ini mah kita bangun tidur HP, bangun tidur kita liatin HP, medsos segala macam. Itu gimana? Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesulitan kepada kita. Karena kenapa? Karena dari hal terkecil aja kita bangun tidur bukan ingat ke Allah, tapi ingat kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wajar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesusahan. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita ujian. Karena kenapa? Yang kita ingat pertama bukan Allah, tapi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika pagi lagi, waman asbaha, dan barang siapa orang yang di pagi hari yanwi nasrahul mazlum, dia berniat untuk menolongi orang yang terzalimi, wa qada'a hajatil muslim, dan memenuhi keperluan umat muslim. Apa jaminannya? Kanat lahu ka'ajrin hajatu mabrurah, maka orang tersebut sama saja seperti orang yang haji dalam keadaan mabrur. Kita nih misalkan di pagi hari menolong orang yang sedang terzalimi. Maksudnya apa?
menolong orang yang sedang terzalimi. Kita lihat di jalan ada orang kelaparan dan memenuhi daripada kebutuhan muslimin muslimat. Jadi di sekeliling kita, walaupun kita nih bisa makan enak, walaupun kita makan misalkan sekali makan bisa 2 lauk, 3 lauk, itu di sekeliling kita, di rumah kita belum tentu ada orang yang bisa makan. Mungkin dia bisa makan pagi, sorenya terancam. Kita lihat, pernah nggak kita berpikir bahwasanya di sekeliling kita, di daerah kita, kita perhatiin orang yang nggak bisa makan seharian itu siapa? Makanya dulu yang diajarkan oleh Al-Habib Shaleh bin Muhsin Al-Habib di Tanggul itu, Habib Shaleh itu seorang wali besar. Doanya bagaikan kilat yang menyambar. Ketika pagi hari dia subuh-subuh ngetok-ngetok rumah orang, ngebagiin beras beliau sendiri yang manggul. Dibagiin tuh beras ke rumah-rumah orang. Itu ketahuannya pas apa? Ketahuannya pas Habib Shaleh sudah meninggal, nggak ada lagi orang di rumah warga itu yang ngasih beras. Bahwasanya itu yang diajarkan oleh salaf kita. Kita memenuhi kebutuhan muslimin muslimat. Jangankan pagi, semua waktu pun kita memenuhi kebutuhan muslimin muslimat, maka Allah akan cukupkan bagi kita. Orang yang sukses adalah orang yang bisa menyukseskan orang lain. Kalau misalkan sukses hanya diri sendiri, itu belum disebut orang sukses. Kalau orang yang bisa disebut orang sukses itu orang yang bisa mensukseskan orang lain. Contohnya seperti apa? Ada orang datang ke kita minta hajat, dia belum makan. Itu dia punya keperluan, dia belum makan. Kita sukseskannya dengan apa? Dengan apa yang dia inginkan, pencapaian dengan dia makan, kita kasih makan, itu dia sudah termasuk kategori orang yang kita sukseskan. Jadi diajarkan oleh ulama-ulama kita, diajarkan oleh guru-guru kita bahwasanya ketika kita punya ataupun tidak punya, berbagi kepada orang lain. Bahwasanya memenuhi kebutuhan umat muslimin muslimat, pahalanya seperti orang yang haji mabrur. Orang haji belum tentu mabrur. Orang yang ada yang haji, ada yang pengen niat dipuji oleh orang lain. Orang berangkat haji ada yang pengen dipanggil haji. Jauh dari kata mabrur. Kalau niatnya seperti itu, apabila kita pagi hari ngasih makan atau memenuhi kebutuhan muslimin muslimat, maka pahalanya seperti orang yang haji dalam keadaan mabrur yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada di pagi hari lagi ada sholat namanya sholat isyraq. Kalau kita tahu ada namanya sholat isyraq. Sholat isyraq itu adalah sholat pergantian antara subuh dengan waktu duha di tengah-tengah. Misalkan sekarang maghrib misalkan jam 6.15, berarti sholat isyraqnya jam 6.15 pagi. Itu pahalanya seperti apa? 2 rakaat sholat isyraq, pahalanya seperti orang haji dan umroh mabrur yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang pernah ngelaksanain? Ada yang pernah ngelaksanain nggak di sini sholat isyraq? Yang ada angkat tangan. Pagi hari, pagi-pagi, boro-boro isyraq subuh aja jam 7 kita ya. Sholat sholat duha pakai spion kita. Ya, itu misalkan kita maghrib jam 6.15, berarti waktu isyraqnya jam 6.15 pagi. Itu ketika kita sholat 2 rakaat, kita niatin sholat isyraq bukan sholat duha. Sholat duha beda lagi, agak siangan. Ini kita niatin sholat isyraq, maka pahalanya seperti orang yang haji dan umroh secara mabrur. Mabrur itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dari hadis tersebut kita ambil simpulan bahwasanya di pagi hari ataupun di waktu-waktu lainnya jangan sekali-kali kita pelit sama orang. Kita diajarkan untuk dermawan, saling berbagi, dan jangan pernah menzalimi orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Dan terakhir saya ingatkan, nanti bakal terjadi pergantian tahun. Ya, bakal terjadi pergantian tahun. Kita kalau ikut ngerayainnya, maka kita semua sama seperti umat Yahudi. Ini perayaan tahun baru ini dirayakan oleh orang-orang Yahudi. Apa kata Nabi? Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa orang yang tasyabbuh, orang yang mengikuti suatu kaum,
maka orang tersebut sama seperti kaum itu. Tasyabuh ini dijelaskan bahwasanya kita ikut kegiatannya, kita ikut memakai pakaian yang seperti dilakukan oleh orang Yahudi. Itu sama saja kita seperti kaum tersebut. Makanya tahun baru ini, di saat orang lain banyak yang bermaksiat, itu adalah salah satu doa kita yang dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita ibadah. Orang lain banyak yang lalai ketika malam itu, kita sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pasti doanya cepat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada yang ngerayain malam tahun baru Masehi. Maksudnya apa? Maksudnya jangan seperti orang-orang lain euforia segala macam, masak kembang petasan. Kita cukup di rumah aja, sama keluarga kita, sama teman kita niatin tasyakuran. Kita niatin tasyakuran pergantian tahun, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar tahun yang akan datang lebih baik. Jangan kita niatin untuk mengikuti daripada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh orang Yahudi. Makanya saya ingatin, boleh kita kumpul sama teman masak-masak, bakar-bakar, tapi kita niatin untuk syukuran kita, bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja sedikit. Syukran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.